Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan sedikit fenomena di mana tren pariwisata itu tidak lepas dari sebuah potensi di balik tren sosial kontemporer. Di mana di sini tren itu bisa kita melihat Indonesia itu merupakan negara yang mempunyai bonus demografi yang sangat produktif ya, sangat banyak, terutama kalau kita bisa melihat penduduk dunia muslim itu sekitar 23% dari total penduduk seluruhnya. Dan 60% itu kurang lebih umurnya 30 tahun. Ke depan tren dari Muslim Future ini ada 4 hal. Yang pertama adalah bagaimana semakin mapannya dan semakin religiusnya orang. Semakin mapan dalam artian orang itu semakin mulai terlihat bagaimana kebiasaan dan literasinya sudah mulai meningkat. Kedua adalah bagaimana semakin modernnya dan suka terhadap perjalanan atau teknologi safe. Di mana di sini banyak orang ingin melakukan sebuah kunjungan ke lokasi-lokasi yang akan kita kunjungi, terutama lokasi wisata. Ketiga adalah bagaimana perubahan atau kemajuan sosial masyarakat kita yang mulai pesat dalam artian secara literasi itu semakin baik. Keempat adalah bagaimana tidak persisten terhadap perubahan selama sesuatu dengan nilai yang diyakini. Maksudnya adalah bagaimana kalau kita bisa melihat data tren sosial ini sebagai dasar di mana kita mampu melakukan sebuah perubahan. Di sini kalau kita melihat dari data Global Muslim Travel Index di 2009, Indonesia itu merupakan wisata halal terbaik di dunia. Ini menjadi bagian penting atau potensi yang sangat signifikan dari bagaimana kita mampu mempertahankan sebuah kegiatan wisata halal itu sendiri, baik makanan, minuman maupun sebagainya. Kalau kita bisa melihat tren ini menjadi bagian dari kegiatan tersebut di mana ekonomi ini terutama tren ekonomi forum itu sangat meningkat di 2017 maupun di 2021 ini masih sangat baik dalam artian karena adanya perubahan yang sangat signifikan. Ini kalau kita bisa melihat data tahun 2020 bagaimana orang akan melakukan informasi itu secara online. Ini menjadi potensi bagaimana perubahan ekonomi ini. Tren ekonomi pariwisata juga ini ada 4 hal. Bagaimana orang melakukan wisata itu dari kota ke liburan itu lebih cepat dalam artian memiliki tenggang waktu atau kegiatan yang terjadwal dengan baik karena musim pandemi ini menjadi sebuah wisata perkotaan atau libur ini lebih cepat karena mereka terjadi pembatasan secara kegiatan. Kedua adalah tren bagaimana wisata pedesaan dan alam itu untuk melakukan sebuah kegiatan yang sehat atau ramah terhadap aktivitasnya, baik untuk menghirup udara yang lebih segar. Dalam artian di masa pandemi ini wisata pedesaan ini sangat diminati dan sangat disukai oleh wisatawan, terutama wisatawan yang mulai berubah dari wisatawan yang banyak menggunakan bis-bis besar, sekarang mulai beralih dengan model yang lebih kecil dalam artian misalnya menggunakan hiace dan lebih kelompoknya lebih kecil karena terbatas dengan kebijakan bagaimana kesehatan itu perlu dijaga. Ketiga adalah bagaimana pariwisata domestik ini mulai bergairah dalam perjalanan singkat. Perjalanan singkat dalam artian sekarang perjalanan itu tidak bisa berlama-lama, tetapi
perjalanan lebih cepat dan lebih menarik gitu. Itu yang menjadi tren saat ini. Ketiga adalah wisata olahraga. Semakin adrenalinnya kita semakin mulai digeser, bagaimana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mendorong ada wisatanya olahraga. Kalau kita bisa melihat adanya nanti misalnya di tahun 2022, yaitu misalnya sirkuit Mandalika ini akan dibuka, bagaimana nanti dengan adanya olahraga ini menjadi tren pariwisata di terutama ekonomi pariwisata itu sebenarnya berubah menjadi 3 hal. Bagaimana staycation itu melakukan kegiatan itu bukan hanya di rumah, tetapi sekarang work from hotel, yang waktu itu dicanangkan bagaimana kita melakukan kegiatan itu bukan hanya di rumah saja, tetapi dialihkan bagaimana kita staycation di hotel. Kedua adalah virtual tour atau liburan online. Ini yang menjadi perubahan yang sangat signifikan. Virtual tourism ini sangat diminati, bagaimana orang banyak dilakukan atau melakukan kegiatan itu di rumah. Ketiga adalah layanan makanan food online, dalam artian ekonomi rakyat, ekonomi UMKM ini perlu di branding, perlu dilakukan secara baik dan di manajemen dengan baik, maka layanan food online ini menjadi potensi besar bagi UMKM, terutama kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita. Tidak terpisahkan bagaimana kita bisa melihat lahir the new tourism economy, bagaimana ekonomi baru ini mulai terbentuk dengan 4 hal, bagaimana pandemi ini membuat ekonomi baru ini atau kita sebut dengan new tourism economic yang ditandai dengan 4 karakter. 4 karakter itu yang pertama higienis. Higienis itu bagaimana kegiatan ekonomi, kegiatan wisata itu harus mengutamakan satu kesehatan, kedua kebersihan dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar. Kedua ada low touch and less grow. Low touch ini dalam artian sedikit sentuhan atau sedikit mobilitas, di mana 3 hal ini saling berkaitan: low touch, low grow, dan low mobility. Bagaimana ini menjadi bagian karakter baru di tourism, ekonomi tourism ini untuk mendorong bagaimana sih kita membuat adaptasi baru dalam melakukan industri pariwisata yang low touch, low grow, dan kita cerminkan dengan 3 hal atau sering kita sebut dengan teori 3A, amenity, accessibility, dan attraction. 3 hal ini nanti berkaitan dengan bagaimana kita mampu merubah kebiasaan, konsekuensi dari terbentuknya new economy ini, dengan dimana dalam kegiatannya itu melakukan sebuah kegiatan yang newa. Newa itu bagaimana natural, economic, wellness, and adventure. Di sini banyak berubah secara drastis. Amnesti, atraksi atau kegiatan-kegiatan wisata itu yang memprioritaskan kegiatan yang bersifat newa. Newa itu natural, wellness, and adventure, di mana didorong bagaimana perkembangan ini sangat cepat. Orang itu harus melakukan HLL, yaitu tadi hygienist, low touch, low grow. Bagaimana ini berpengaruh terhadap hospitality atau kegiatan-kegiatan yang keramah tamahan yang ada di suatu lokasi. Layanan ini nanti lebih ke bagaimana konsumen bisa menerapkan sebuah kegiatan wisata itu seperti di lingkungan kita dengan CHSE, dan hospitality service-nya harus
menjamin bagaimana kebersihannya, sedikit sentuhannya, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan yang lebih maksimal. Ini menjadi bagian yang menjadi konsen bagaimana new economy ini bagian dari peningkatan sebuah kegiatan di masa new normal. Ketiga adalah bagaimana domestic microtourism. Di era pandemi ini pergerakan wisatawan itu dibatasi dalam artian wisatawan itu hanya inbound, outbound, yaitu secara turun drastis. Sekarang itu lebih bagaimana turis domestik itu menjadi tumpuan dalam hal melakukan sedikit mobility atau pergerakan bagi wisatawan ke mikroturism. Bagaimana kegiatan-kegiatan itu lebih sedikit untuk melakukan sebuah HLL tadi, hygienis, low touch, and low grow. Ini menjadi bagian yang perlu kita adaptasikan baru, bagaimana telah dicanangkan tourism new economic. Mungkin itu tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.